Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Nabila Salwa-Azma, NPM 1875404. Nah, di sini aku bakal jelasin apa sih strategi dalam bisnis itu. Yuk. Halo teman-teman, jadi di sini Nabila bakal jelasin tentang strategi dalam bisnis. Nah, apa aja sih strategi dalam bisnis? Nah, yang pertama adalah merintis usaha baru. Terus yang kedua adalah membeli perusahaan orang lain. Dan yang ketiga adalah kerjasama manajemen. Pendekatan untuk memasuki usaha baru sendirinya ada dua, yaitu pendekatan inside out dan pendekatan outside in. Pendekatan inside out sendiri memiliki arti pendekatan berdasarkan gagasan sebagai kunci yang menentukan keberhasilan usaha. Nah, bagi pengusaha yang memiliki keterampilan sejak dini dan memiliki keterampilan yang sudah ada dari latar belakangnya, itu sangat mendukung dalam kegiatan usaha. Yang kedua yaitu pendekatan outside in, yaitu pendekatan yang menekankan basis ide merespon kebutuhan pasar sebagai kunci keberhasilan. Nah, jadi pengusaha baru itu mampu membaca peluang apa yang dibutuhkan di pasar sehingga dapat menunjang keberhasilan usahanya. Nah, yang selanjutnya yaitu kemampuan untuk usaha. Kemampuan untuk usaha sendiri ada 4. Yang pertama adalah kemampuan teknik, kemampuan pemasaran, dan yang ketiga kemampuan finansial, serta yang ketiga adalah kemampuan dari hubungan. Yang pertama adalah kemampuan teknik. Kemampuan teknik sendiri yaitu kemampuan dari seorang produsen untuk memproduksi produknya sendiri dalam menarik minat konsumen untuk membeli produknya. Serta yang kedua yaitu pemasaran. Pemasaran sendiri tidak semua orang bisa melakukan yang namanya menjual barang atau produk. Nah, jadi beruntung banget buat kalian semua yang udah mampu banget buat jualan. Yang ketiga yaitu kemampuan finansial. Kemampuan finansial sendiri adalah kemampuan berupa uang, barang, atau tempat untuk menunjang kita dalam melakukan penjualan. Nah, yang keempat yaitu kemampuan hubungan. Kemampuan hubungan sendiri adalah kemampuan seperti relasi. Jadi, kalau kita punya teman banyak, itu bisa menandakan kita sebagai investasi masa depan. Karena lumayan kan kalau teman-temannya bisa membeli barang-barang produk yang kita tawarkan. 6 hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. Yang pertama, bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang kedua, bentuk usaha dan bentuk kepemilikan yang akan dipilih. Yang ketiga, tempat usaha yang akan dipilih. Yang keempat, organisasi usaha yang akan digunakan. Yang kelima, jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Dan yang keenam, lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Nah, 6 hal itu harus benar-benar diperhatikan dalam merintis usaha baru agar tidak terjadi kegagalan. Di sini aku bakal nerapin konsep waralaba atau franchising. Waralaba franchising sendiri adalah kita mengambil atau membeli produk yang sudah ada namun dengan lisensi hukum. Jadi secara itu kita sudah real gitu. Dalam waralaba sendiri itu kita memiliki keuntungan. Keuntungannya sendiri adalah yang pertama, kita sudah mendapatkan merek, dan yang kedua adalah produk sudah terbukti di pasar, serta yang ketiga adalah adanya pelanggan. Adanya pelanggan itu sangat penting. Jika pelanggan sudah mengenal yang namanya produk yang kita pasarkan, itu sangat mudah banget untuk kita menjadi pemasarnya gitu kan. Nah, terus yang keempat itu ada yang namanya promosi bersama. Misalnya nih ya, di Kini kita itu franchising, kita menjual produk Kini itu di jalanan gitu, sedangkan Kini adalah produk besar. Nah, jika Kini itu mengadakan promosi atau apa, kita sudah bisa mendapatkan keuntungan karena orang-orang tanpa kita promosi sendiri sudah mendapatkan yang namanya promosi itu sendiri. Yang terakhir adalah sudah ada sumber tentang produk itu, jadi sudah aman gitu. Jadi untuk perusahaan yang sudah siap untuk
franchising, jadi dia sudah bisa dites, sudah memiliki lisensi atau memiliki tes BPOM yang sudah terjamin gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan ini adalah contoh cireng jontor, yaitu produk franchising yang saya dapatkan. Nah, untuk produk cireng ini sendiri adalah produk yang berasal dari Metro. Jadi untuk mendapatkan produk cireng ini kita hanya perlu membeli order sekitar 20 piecesnya. Dalam satu piecesnya itu dengan harga 10.000. Nah, kita bisa jual produk ini dengan harga 13.000 atau 15.000. Jadi waktu itu aku jual 13.000 itu untuk yang mentah dan 15.000 itu untuk yang matang. Nah, kalau kita jual 15.000, bayangkan dari harga 10.000 kita sudah mendapatkan keuntungan 5.000, 50%. Jadi itu sangat menguntungkan bagi kita semua gitu kalau misalnya kita bergabung dengan franchise Cireng Jontor ini gitu. Nah, di Cireng Jontor ini sendiri juga sudah ada expirednya, sudah terdapat expired. Nah, sudah terdapat komposisi, sambal, dan komposisi untuk pembuatan cireng dan cara penyajiannya. Jadi ini sangat aman banget karena ini juga diproduksi oleh Jontor Jaya Lampung 34382 dan dia sudah ada linkesnya. Jadi ini sudah aman banget untuk dijual belikan. Nah, untuk waralaba ini sendiri sangat mudah didapatkan gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin membeli atau memesan, kita tinggal chat atau tinggal langsung aja di Shopee pun ada gitu. Dan ini mudah banget dan ini enak banget. Jadi buat teman-teman, ini adalah contoh waralaba untuk makanan masih banyak banget tanpa. Jadi yuk berwaralaba. Waralaba itu menguntungkan. Nah, mungkin kalau dari jauh kurang jelas ya teman-teman. Nah, ini adalah bentuk dari jenis yang dapat kita pasarkan. Sekian dulu ya teman-teman presentasi dari Nabila tentang strategi memulai bisnis dan bisnis waralaba. Saya Nabila Salazma pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.